Halo semuanya, selamat datang di podcast SMK Mandiri 2 Balaraja. Ya, kali ini kita akan berbincang-bincang nih dengan ibu kepala sekolah kita. Tapi buat teman-teman semua pasti belum ada yang belum kenal dong ya sama beliau. Langsung aja kali ya kita kenalan nih. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Ini sangat luar biasa ya siswa-siswi Ibu yang penuh rasa semangat sekali Iya, ya betul untuk sekali, menjadi Bu. siswa-siswi yang punya karakter, kemudian punya prestasi Iya. di bidang kompetensinya. Alhamdulillah hari ini Ibu awal dari segala kebaikan kalian itu akan menjadikan kesuksesan untuk kalian semuanya. Iya, amin. Ibu ini sebetulnya memang, belum sempat kenalan dengan semua siswa-siswi SMK Mandiri 2 Blaraja karena keterbatasan waktu yang kita belajarnya itu masih proses PTMT ya, Iya. jadi proses pembelajaran tatap muka terbatas. Mudah-mudahan nanti di Januari ini kita sudah melaksanakan kegiatan pembelajaran secara normal. Jadi nanti kita akan melaksanakan yang namanya kegiatan upacara Senin pagi. Jadi disitulah nanti momennya bahwa Ibu akan memperkenalkan diri Ibu ke semua siswa-siswi SMK Mandiri 2 Blaraja ini. Tetapi dengan lewat audiovisual ini Ibu bisa menceritakan sedikit profil Ibu ya. Iya. Jadi Ibu itu nama aslinya adalah Bu Oi Setiawati SPD. Kemudian Ibu tinggal di Pos 4 Jalan Raya STVI Kecamatan Lego Kabupaten Tangerang. Jarak tempuh Ibu ke sini memang agak jauh ya, tetapi Ibu penuh semangat mau masuk ke sekolah SMK Mandiri 2 ini karena melihat anak-anak Ibu yang luar biasa. Iya. Itu menjadikan Ibu motivasi bekerja Ibu sangat ikut Iya, kebawa betul. sama kalian gitu ya, ingin punya cita-cita, ingin memajukan kalian loh menjadi orang-orang yang sukses kelak nanti. Ibu lahir di Tangerang pada tanggal 6 Agustus tahun 1974. Kemudian Ibu juga punya anak 2 ya kan. Yang pertama laki-laki sudah lulus kuliah karena kan memang anak Ibu itu ngambil dari pelayaran pelayaran negeri di Padang. Kemudian sekarang sudah bekerja di kapal dagang Jakarta Pontianak. Alhamdulillah. Terus yang kedua itu perempuan itu baru usia 10 tahun, perempuan baru kelas 4 SD. Kemudian suami Ibu bekerja di pemerintahan di Kota Tangerang, Dinas Pol PP Kota Tangerang. Dan Ibu di sini itu baru ditugasi sebagai kepala sekolah itu belum lama, dari tahun ajaran baru kemarin bulan Juli tahun 2021. Tuh, kemudian perjalanan Ibu memang sangat panjang sekali ya untuk boleh diceritain nggak ya Ibu? untuk menjadi kepala sekolah itu tidak semata-mata langsung jadi kepala sekolah, tapi perlu proses ya, karena kan yang namanya orang sukses itu perlu proses. Di dalam proses itu perlu ada perjuangan. Nah, jadi ini untuk kalian semuanya ya. Jadi untuk menjadi orang sukses itu harus banyak perjuangan gitu ya. Boleh cerita memang Ibu ya. Jadi iya. Jadi dulu Ibu lulusan sekolah dulu itu SEMEA bukan SMK ya. Jadi SEMEA itu tahun 1993 itu baru lulus SEMEA ya kan. Kemudian langsung kuliah di IKIP Purnama Kebayoran Baru Jakarta Selatan itu tahun 94. Baru 1 semester tahun 95 Ibu langsung kerja di dunia pendidikan juga di daerah Legok ya kan. Kemudian tapi belum jadi guru karena memang syarat guru itu harus S1. Jadi Ibu masih di tata usaha. Jadi Ibu tahun 95 itu jadi TU-nya sampai lulus. Kalau boleh tahu itu di mana ya Bu? Di SMP Yupentek Legok gitu kan di sana. Kemudian tahun 99 Ibu sudah lulus, sudah dapat ijazah, baru Ibu naik menjadi guru gitu. Jadi guru sejarah Indonesia ya di SMP Yupentek itu. Kemudian karena Ibu ingin ingin mengalami proses perjuangan Ibu itu ke tahap yang lebih
tinggi lagi ya tingkatannya ya, Iya. dari SMP naik ke SMA ya Iya, kan. iya, iya. Ibu pernah juga ngajar di SMA Negeri 13 Kecamatan Panongan, kemudian juga Ibu ke SMK Mandiri 1 Panongan. Jadi ya menyambi lah Ibu ya, Iya, karena kan Ibu masih muda ya kan. iya. Kalau memang masih muda itu ya kita harus banyak Belajar. belajar dan banyak apa ya, menambah ilmu di Iya. tempat lain ya, untuk menambah ilmu kita itu lebih lebih banyak pengalaman Iya, ya. betul, Bu. Kemudian semangat untuk berjuangnya masih tinggi karena kan Ibu Betul belum berumah banget. tangga kan Iya. waktu itu. Kemudian masih gadis lah, kalau masih gadis itu perjuangan tuh harus harus tetap semangat ya, lebih-lebih tinggi lah. Beda lagi kalau kita sudah punya suami, Heeh. sudah punya Betul, betul, anak, betul. itu udah tinggal menikmati karir aja ya Betul gitu, banget, Bu. gitu ya. Kemudian dari proses perjuangan-perjuangan dari tahapan itulah Ibu akhirnya menetap di satu yayasan ya, di Yayasan Mandiri 79 di SMK Mandiri 1 Panongan. Ibu tuh lama juga ngajar di sana sampai hampir 20 tahunan ya kan. Lama banget ya, Bu. Kemudian iya di Mandiri 1 Panongan itu Ibu prosesnya sudah mengalami yang namanya sebagai guru, kemudian sebagai BP, kemudian sebagai kurikulum, kemudian wakas sarana prasarana. Di dalam 20 tahun itu terus saja Ibu ya mengabdikan diri dengan fokus di bidangnya. Jadi tanggung jawab Ibu di dalam satu tanggung jawab di setiap kegiatan Ibu laksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab dan semangat. Betul banget. Itu hasil dari perjuangan kita ya, Iya. pengorbanan kita itu. Jadi ternyata perjuangan itu, pengorbanan itu tidak akan membohongi hasil Iya, ya betul kan. banget. Pada saat kita bekerja penuh rasa tanggung jawab, kemudian penuh rasa semangat, kemudian dengan penuh keikhlasan ya kan, akhirnya hasilnya tidak membohongi ya. Iya, betul banget. Ibu terus naik prestasi Ibu di apa yang diberikan oleh Yayasan Mandiri 79 ini. Ibu ditugasi sebagai kepala sekolah itu pertama di SMK Mandiri 1 Panongan tahun 2017-18 ya kan. Kemudian 18-19 lah, 18-19 Ibu jadi kepala sekolah 1 tahun, kemudian Ibu ditarik ke sini gitu ya, di Mandiri 2 Balaraja itu baru tahun ajaran baru kemarin 2021-2022 gitu. Dan banyaklah yang sebetulnya kalau mau diceritain itu panjang Panjang sekali. banget ya. Jadi yang penting garis besarnya saja Iya. bahwa untuk menjadi orang sukses itu butuh perjuangan itu aja. Jadi betul Bu, ini untuk motivasi anak-anak Ibu semuanya ya. Jadi yang namanya orang sukses itu tidak mudah loh. Jadi harus melewati beberapa proses. Prosesnya itu sangat sangat banyak sekali rintangannya Iya, ya betul. gitu. Rintangannya itu tadi ya, kita harus berani, punya rasa semangat, kemudian percaya diri, Iya, betul banget. kemudian selalu merasa bahwa kita itu ilmunya kurang gitu. Jangan merasa bahwa kita itu selalu sudah pintar ya kan, sudah bisa, tidak. Jadi ilmu itu selalu bertambah setiap hari, itu selalu kita merasa bahwa kita itu kurang ilmu. Iya, itu betul, betul. kuncinya ya gitu. Mungkin itu saja ya. Iya. Jadi kalau ceritain panjang sekali nanti kamu dengernya agak ini ya, ngantuk lagi Iya, gitu ya. Ada lagi pertanyaan buat Oh, Ibu? ada, Bu. Untuk saat ini kesibukan Ibu sebagai kepala sekolah nih apa, Bu? Banyak sekali. Banyak sekali ya. Jadi Ibu itu memang baru 1 semester menjadi kepala sekolah di sini. Tugasnya ya berat lah. Ya kalau dikatakan berat ya berat. Kalau Iya. dipikirin tapinya Tanggung ya. jawabnya juga besar ya, Bu. Tanggung jawabnya besar sekali kalau dipikirin. Tapi kalau dikerjakan bertahap, insya Allah ya semua itu beban itu akan berkurang. Iya, Artinya yang menjadikan berat itu akan menjadi ringan. Iya. Kalau pekerjaan itu tidak ditunda-tunda Iya, ya. Apalagi Ibu punya tim Ibu yang luar biasa di SMK Mandiri 2 Balaraja itu, tim Wakasek Ibu tuh luar biasa semangatnya, yang sebetulnya Ibu banyak belajar dari mereka di sini. Jadi mereka itu kekompakannya luar biasa. Ibu sangat berapresiasi sekali dengan kekompakan mereka itu. Sudah tidak lagi diajarin bahasa ininya Iya, ya. betul, Jadi betul. bahkan mereka itu tinggal mengarahkan saja.
Jadi potensinya sudah luar biasa, mempunyai potensi masing-masing di bidangnya, ibu tinggal mengarahkan saja, enak Iya, emang jadi saling gitu. melengkapi ya, Bu, ya. Jadi lengkap lah buat ibu ya di sini. Jadi ibu punya cita-cita, punya program, mereka langsung Support menyambutnya. juga ya. Jadi langsung menyambutnya dengan luar biasa tim Wakasek ibu itu, dan guru-gurunya juga di sini tuh guru-gurunya punya rasa tanggung jawab yang penuh juga untuk memberikan ilmunya kepada anak-anak. Jadi lengkap lah sebetulnya ibu di Iya. sini. Tinggal bagaimana pengembangannya saja ibu ya di sini. Jadi ibu mau mengembangkan kompetensi apa nih gitu. Jadi semuanya sudah mendukung, apalagi nih tim OSIS ya. Iya. Jadi OSIS ini ada 2 tim ya, ada OSIS kemudian ada tim Mensosnya ya. Iya, betul. Jadi kalian ini ya salah satu tim Mensos yang punya ide-ide kreatifnya, sangat luar biasa sekali Bu. Ucapkan terima kasih nih pembina OSISnya dan Iya. kesiswaannya Pak Rudi ya. Iya. Jadi Pak Rudi terima kasih sekali, anak-anak ibu sudah punya kreativitas yang sangat luar biasa untuk nanti terjun di lapangan kerja ya Yuda. Tidak kaget lagi Iya. kan pada saat kalian sudah kompetensinya sudah dikembangin di sekolah, pada saat terjun di lapangan kerja itu sudah menjadikan nilai jual loh Bener buat sekolah banget. ya gitu. Kemudian tadi program ibu itu di tahun ajaran 2021-2022 ini tanggung jawab sebagai kepala sekolah itu banyak hal yang harus dikerjakan di awal semester terutama ini ya. Jadi pertama itu di awal semester itu ibu ada program penerimaan peserta didik baru atau PPDB ya kan. Dengan PPDB itulah kita mempunyai target ya kan. Bagaimana nih siswa-siswi lulusan SMP itu bisa masuk ke sekolah kita ya kan, SMK Mandiri 2 Blaraja. Kemudian yang kedua, kegiatan nasional yang harus dilaksanakan sebagai warga negara Republik Indonesia itu diantaranya adalah kegiatan menyongsong dan merayakan Hari Proklamasi yang selalu diadakan setiap tanggal 17 Agustus. Kemudian Hari Pahlawan yang Hari-hari nasional ya. iya, pokoknya hari-hari nasional itu sudah dilaksanakan kan Iya, sama betul. SMK Mandiri 2 Blaraja ini tanggal 10 November, kemudian Hari Sumpah Pemuda kemarin tanggal 28 Oktober, kemudian Hari Kesaktian Pancasila ya kan 1 Oktober, kemudian Hari Guru nanti tanggal 25 November akan kita laksanakan. Ini sudah dipersiapkan matang sekali nih oleh para tim Ibu Wakasek dan kesiswaan terutama, kemudian OSIS juga, kemudian Hari PHBI juga harus dilaksanakan kan di sekolah karena kan kita mayoritas siswa-siswinya menganut agama Islam ya, hampir 99% ya. Jadi itu harus diperingati hari besar Islamnya, ada tahun baru Islam, ada hari Maulid Nabi, kemudian hari santri. Kemudian selain itu yang utama adalah kegiatan KBM. Jadi kegiatan KBM ini kita mulai efektif ya. Jadi mulai efektif itu karena masih PTMT, nanti sekarang masa transisi sudah mulai efektif kembali. Di tengah KBM masih ada kegiatan lain seperti Ibu melaksanakan supervisi gitu, pengamatan KBM kepada guru-gurunya. Kemudian ada pelaksanaan penilaian harian, penilaian tengah semester, kemudian nanti kita sebentar lagi akan ada penilaian akhir semester atau PAS. Kemudian semua kegiatan itu Ibu perlu adanya rapat dewan guru ya kan, itu juga dilaksanakan sama Ibu. Kemudian membuat laporan, kemudian membuat rencana kerja jangka pendek, jangka menengah, jangka panjang. Oh banyak deh ya gitu. Kalian itu nanti kalau udah dikasih tahu, wah oh iya seperti itu ya sekolah itu ya gitu. Ibu kira di setiap di mana instansi kita bekerja pasti akan mengalami seperti itu ya. Kemudian ada pengawasan pelaksanaan ekstrakurikuler karena ekstrakurikuler sudah mulai berjalan gitu, supaya anak-anak bisa menjadikan sekolah ini sekolah yang punya karakter ya, yang punya nilai jual di pengembangan bakat minatnya tersalurkan ya kan, dengan daripada nganggur ya Bu di rumah. Iya, ngapain di rumah udah 2 tahun kan dengan adanya pandemi itu. Iya, jadi menghidupkan kembali semangat anak-anak di sini ya gitu, dengan banyak program di sekolah itu tujuan Ibu. Kemudian satu hal yang sekarang Ibu sedang tahapan pertama ini adalah Ibu sedang pengembangan kompetensi siswa. Kompetensi siswa di bidang keahliannya ya, itu kerjasama dengan dunia usaha, dunia industri, di antaranya adalah kunjungan industri, kemudian memanggil guru tamu supaya dunia industri itu melihat
Iya, bahwa betul. siswa-siswa SMK Mandiri 2 itu punya potensi yang luar biasa di Dan pasti punya bidangnya. karakter ya. Nah, itu ya itu. Itu mungkin ya program-program Ibu tuh kalau Iya, diurutin tuh abraknya banyak banget. Itu banyak harus banget. dijalani dengan kondisi yang memang kita sudah ini ya. Oke, kita ke pertanyaan selanjutnya nih Bu. Baik, Selain kesibukan Ibu menjadi kepala sekolah, kesibukan Ibu yang lain apa ya selain menjadi kepala sekolah? kembali ke fitrahnya. Menjadi Yes. ibu rumah tangga. Iya, jadi kita jangan sampai lupa ya, Betul. tugas perempuan itu fitrahnya itu apa sebagai ibu rumah tangga. Iya. Tugasnya ya kita mengurus suami kalau sudah di rumah, kemudian mengurus anak. Itu waktu mau berangkat kita sudah beres urus suami, anak kita, kemudian pulangnya juga sama kita menyiapkan makan untuk suami Iya. kita pulang, untuk anak-anak kita. Jadi biar balance ya, artinya antara tugas seorang kepala sekolah dengan tugas seorang ibu rumah tangga itu harus seimbang. Iya, betul Biar banget. kita punya izin dari suami ya, gitu. Kemudian ibu juga suami ibu juga aktif di masyarakat ya sebagai Pak RW. Jadi di samping itu juga ibu sebagai ibu RW juga ya. Iya, Jadi sibuk juga ya Bu kalau di rumah. kalau di rumah itu ibu ngimbangin aja lah, karena kan masyarakat juga tahulah jadi ibu apa ya namanya itu kerja, jadi Iya. nggak fokus juga sih gitu, cuman hari-hari tertentu saja lah gitu ya, Iya. mungkin itu ya. Terus Ibu ada planning ke depan nggak nih Bu buat SMK Mandiri 2 Balaraja ke depannya? banyak, jadi kedepannya itu ibu ingin menjadikan SMK Mandiri 2 Balaraja ini terdepan. Jadi terdepan itu bukan berarti sekolahnya maju ke ke jalan ya, tapi yang sebut terdepan itu ada nilai jual lah di masyarakat Iya, ya. betul. Jadi anak-anak siswa SMK Mandiri 2 ini punya karakter terutama, karena karakter ini sangat dibutuhkan sekali. Berpengaruh ya Bu. Pengaruhnya besar sekali ya, karena yang namanya karakter itu adalah apa ya, syarat mutlak di perusahaan betul. pun harus punya karakter yang baik dari segi tata keramanya, sopan santunnya, kemudian kedisiplinannya, Tutur katanya, kemudian berpakaiannya, itu salah satu apa yang termasuk karakter ya. Iya, Jadi betul. tanggung jawabnya, kedisiplinannya, banyak lah itu karakter itu termasuknya. Jadi karakter ini akan menjadikan anak-anak ibu nantinya diterima di dunia usaha maupun dunia industri, diterima di masyarakat dengan baik. Itu seperti itu. Kemudian punya potensi dari bidangnya masing-masing. Jadi disesuaikan dengan mereka mengambil jurusan di sekolah ini ya. Contoh mereka mengambil jurusan akuntansi, jadilah seorang akuntansi yang diterima di perusahaan misalnya perbankan, kemudian yang punya potensinya sesuai dengan kebutuhan perusahaan, kemudian multimedia, kemudian TKJ, TBSM, kemudian perkantoran. Itu mereka punya potensi masing-masing pada Iya, saat betul. mereka terjun di lapangan itu siap-siap Betul, Bu. pakai ya gitu, artinya bisa diterima lah oleh perusahaan tersebut. Ibu ingin seperti itu, tapi itu juga tadi ya, bahwa perlu proses dan perlu perjuangan yang sangat luar biasa, didukung oleh stakeholder ibu di sini, didukung oleh warga masyarakat semuanya. Semua itu butuh kerjasama, butuh pengorbanan, perjuangan semuanya lah untuk menjadikan sekolah ini menjadi sekolah yang terdepan tadi ya Betul. gitu ya. Jangan ya, sesuai dengan moto sekolah kita bahwa siswa-siswi SMK Mandiri 2 Balaraja ini punya karakter prestasi dan mandiri. Jadi berkarakter, berprestasi, mandiri. Kemudian juga sesuai dengan moto SMK bisa gitu ya. Jadi kita pasti bisa lah saatnya nanti anak-anak sudah lulus itu bisa diterima di masyarakat itu aja ya. Tapi menurut Ibu siswa-siswi SMK Mandiri 2 Balaraja ini sudah sesuai dengan apa yang Ibu inginkan belum Bu? Bertahap ya. Ya. Jadi karena Ibu baru 6 bulan di sini itu Ibu baru program Ibu itu satu, Ibu sedang bekerja sama dengan dunia industri dan dunia usaha untuk mencari bapak angkat lah bahasanya ya, untuk nanti Ibu salurkan anak-anak Ibu bisa diterima di perusahaan itu. Kemudian perusahaan itu meminta kepada kita itu siapkan anak-anaknya
didik yang sesuai dengan kriteria yang dibutuhkan oleh perusahaan, maka dibentuklah adanya kelas binaan. Ibu baru bisa bentuk kelas binaan saja ya. Jadi kelas binaan itu baru dibentuk 4 kelas karena siswa kita 650 itu belum cukup sebetulnya ya untuk jadi belum tertampung di kelas binaan karena kan yang masih sesuai dengan kriteria yang diminta perusahaan itu baru 4 kelas, itu pun ibu ambil baru kelas 12 saja. Kelas 10, kelas 11-nya ini masih dalam proses pembinaan karakter saja di sekolah. Jadi itu tuh baru ini ya, baru tahapan awal ya. Mudah-mudahan tahapan keduanya ini semua sudah bisa ibu terapkan di sekolah ini. Anak-anak ini bisa punya karakter yang baik, bisa punya nilai ya gitu. Tadi ibu ngomong sedikit tentang perusahaan-perusahaan. Ada nggak sih ibu perusahaan-perusahaan yang bekerja sama dengan SMK Mandiri 2 Balaraja? Banyak. Wah, Alhamdulillah apa aja tuh, ya. Bu? Jadi SMK Mandiri 2 Balaraja ini sudah menjalin kerjasama lama sih. Sebelum ibu masuk ke sini sudah bekerja sama dengan PT INS, Indonesia Nippon Seiki, kemudian PT Mitsuba, kemudian PT Sari Roti, PT Torabika, kemudian Indofood, PT Mayora, kemudian Indomaret, Alfamart, kemudian PT Matahari. Itu sudah berjalan lama ya kerjasama dengan PT-PT tersebut. Yang baru ibu rintis ini baru satu nih di masa jabatan ibu ini 6 bulan. Ibu sedang bekerja sama dengan sudah MOU juga dengan PT Wahana dan Ahas. Karena ini menyangkut dengan jurusan baru kita TBSM yang mungkin awalnya belum punya bapak angkat dari perusahaan, sekarang alhamdulillah sudah punya ya gitu dari PT Wahana. Dan ibu sekarang sedang mencari link ya, ibu ingin kerjasama dengan PT PEMI dan ADI ini yang baru ibu rintis itu ya, itu ibu sedang mencari linknya dulu nih, ibu mau kerjasama dengan PT ADI dan PEMI untuk kerjasama pengrekrutan karyawan dari anak sekolah nantinya. Jadi biar ibu bisa menempatkan anak-anak ibu nantinya setelah lulus itu bekerja. Itu target ibu. Apakah siswa SMK Mandiri yang sudah lulus bisa langsung bekerja itu, Bu? Bisa langsung gitu? Bisa langsung kerja ya? Iya. Insya Allah ya. Ibu kalau dikatakan janji, ya ibu janji. Tapi kalau tidak janji, insya Allah lah. Biar Allah yang menentukan prosesnya, gitu ya. Hasil proses maksudnya. Jadi yang berusaha kan ibu nih ya, sama tim ibu. Jadi ibu sedang berusaha untuk nanti anak ini pada saat lulus di SMK Mandiri 2 ini ditempatkan langsung kerja. Karena memang ini sudah berjalan 3 tahun yang lalu ya, bahwa anak kita itu sudah direkrut oleh PT INS dan PT Mitsuba untuk bekerja ya. Jadi tidak ada lagi penyeleksian karena tadi ada yang namanya kelas binaan itu. Jadi kelas binaan itu memang sudah dijamin sama perusahaan INS itu bahwa anak-anak itu kalau dia minta 20, minta 40 itu langsung kerja. Gitu. Karena di bawah naungan dia selama yang disebut dengan kelas binaan PT itu. Jadi dia yang mendidik anak-anak kita itu di sini oleh PT INS itu. Jadi pada saat sudah lulus itu sudah masuk kriterianya perusahaan tersebut gitu. Kemudian PT Mitsuba juga sama ya. Kemudian PT-PT yang lainnya yang sekarang ibu mau jalin kerjasama itu dengan PT Torabika itu sudah kerjasama juga. Jadi anak-anak juga kemarin itu pun sudah ada penerimaan karyawan langsung kerja ya. Kemudian Indofood, Mayora, kemudian nanti ibu sedang mencari nilai satu lagi PT PEMI dan ADI ini yang mereka punya link juga bagus ya untuk menyalurkan anak-anak siap kerja di perusahaannya gitu. Mudah-mudahan sampai ke 80% ya. Ini baru 50% sih ibu ya. Tapi untuk kedepannya insya Allah lah sampai anak-anak ibu lulusan dari sini itu kalau misalnya 250 siswa ya setidaknya 150 itu sudah langsung kerja di perusahaan. Biar nanti yang 50 itu yang 100 orang itu biar ibu tempatkan mungkin anak-anak itu ada yang mau langsung kuliah kan itu ya nanti beda-beda ya nggak langsung kerja, ada yang kuliah, ada yang mau berwira swasta gitu ya ikut orang tuanya gitu. Yang jelas siswa-siswa SMK Mandiri 2 Balaraja itu insya Allah ibu jamin kerja ya. Tapi ada nggak sih Bu kriteria? Ada kriterianya, memang harus punya kriteria. Kriterianya itu Standar gitu ya, standar perusahaan itu tadi nak yang bahwa anak itu
di samping dia akademiknya bagus, nilai akademiknya bagus, tetapi dia yang pertama itu karakter. Dia punya karakter. Iya, betul. Karakter itu kedisiplinannya, tanggung jawabnya, kemudian tutur bahasanya, kemudian juga berpakaiannya rapi, penampilannya, rambutnya sesuai speknya perusahaan itu tidak gondrong ya kan, dicepak gitu maunya. Kemudian juga bahasanya anaknya yang sopan, kemudian kedisiplinannya, bertanggung jawabnya, itu kriteria yang diminta oleh perusahaan untuk sekolah kita. Dan memang itu ibu sangat agak kesulitan ya, karena kan mencari anak yang kriterianya seperti yang diminta perusahaan itu agak sulit memang. Jadi butuh penyeleksian ibu. Kemarin makanya kita sudah mengadakan penyeleksiannya agak ketat ya. Jadi makanya jangan khawatir nanti anak-anak ibu yang lainnya yang tidak termasuk kriteria yang diminta oleh perusahaan INS dan Mitsuba itu, mungkin nanti sama ibu tuh akan disalurkan ke PT-PT yang lainnya ya. Makanya sekarang persiapkan anak-anak ibu untuk karakternya yang baik nih ya. Di samping belajarnya yang giat, belajarnya yang pinter, butuh karakternya yang baik gitu ya. Tadi karakter apa ya? Tadi yang sudah ibu sebutkan ya. Kemudian ada lagi? Ada nggak Bu pesan-pesan untuk siswa atau siswi SMK Mandiri? Ini pertanyaan terakhir nih Bu. Oke. Pesannya sebetulnya simpel ya ibu ya. Pesannya simpel buat anak-anak ibu SMK Mandiri 2 Belaraja inilah. Jadilah siswa-siswi SMK Mandiri Belaraja yang mempunyai karakter, prestasi, dan mandiri. Gitu ya. Disiplin ya, jujur, disiplin, penuh rasa tanggung jawab. Gitu. Tanggung jawab kalian sekarang ini sebagai siswa, yaitu yang kalian laksanakan. Belajar dengan giat, ya kan? Datang ke sekolah tepat waktu, pulang tepat waktu, berpakaian sesuai dengan aturan sekolah. Itu saja, Nak. Karena itu bukan hal yang baru kan, sudah hal yang biasa sebetulnya. Yang tidak harus lagi sama ibu harus setiap hari guru. Oh, kamu harus taat peraturan, tata tertib. Sebetulnya kalian sudah tahu ya, sudah menandatangani perjanjian di awal itu ya, bahwa siap mentaati peraturan sekolah SMK Mandiri. Itu aja yang dijalankan. Gitu. Kalau semuanya sudah dijalankan dengan baik, dengan benar, insya Allah nanti kalian itu akan menjadi orang yang sukses. Itu. Amin. Jadi jaminannya itu ya. Kalau kita selalu berbuat baik, ya kan, nurut kepada orang tua, nurut kepada guru, jaminannya hidup kita akan menjadi orang yang sukses. Itu ya. Sebenarnya terima kasih nih Bu udah menyempatkan waktunya untuk hadir ke Podmen SMK Mandiri 2 Belaraja ini. Alhamdulillah. Buat teman-teman semua jangan lupa ya follow Instagram, TikTok, dan jangan lupa subscribe YouTube kita. Ya, untuk podcast hari ini. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye bye.